Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana guys kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sebelum saya memulai video ini, lebih baik teman-teman mengklik subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel ini, dan like apabila menyukai video ini, share apabila teman-teman care dengan video ini. Oke, masih seputar tentang retail ya guys ya. Nah, kali ini saya menyoroti komputer kasir guys. Nah, ini tentang komputer kasir dan harganya itu murah tapi kualitas bisa dibandingkan dengan komputer-komputer retail yang harganya 15 jutaan. Oke. Nah, ini adalah komputer kasir yang mana saya beli terpisah dan kira-kira rakitan sendiri ya guys ya. Gimana caranya saya bikin komputer ini dengan spek yang sangat baik, dengan spek yang sangat bagus, dan komputer ini dapat dipantau dari seluruh dunia. Oke ya guys, ini komputer dapat dipantau dari seluruh dunia. Saya bisa memantau komputer ini, jadi saya bisa mengetahui berapa penghasilan dari toko ini dengan komputer ini, walaupun saya berada di Amerika, walaupun saya berada di Eropa, walaupun saya berada di Asia. Khususnya seperti saya ya, saya adalah seorang pelaut, dan apabila saya kembali lagi untuk melaut dan berada di belahan benua mana, dengan mengkonekkan internet di handphone saya dan juga di komputer ini, maka akan langsung terkonek ya guys ya. Nah, jadi saya dapat memantau cara kerja dari kasir di toko ini dan berapa penghasilan di toko ini per hari. Saya akan tahu itu guys, dan saya punya rekamannya. Oke, langsung aja bagaimana cara kerja komputer ini dan berapa saja harganya. Seperti biasanya saya akan mencantumkan harga-harganya dan saya akan memberitahu berapa harga dari komputer ini. Langsung aja guys. Oke. Nah, di sini ada komputer, ada barcode scanner, ada printer thermal ya. Dan ada mouse-nya, ini monitor, ini keyboard, ini CPU kapasitas 200 GB, terus ya 200 GB, ini 200 GB guys. Saya sudah upgrade. Dan di sini ada UPS ya. Terus ini ada produk dari ProLink ya. Ini TP-Link, ini USB wireless. Apabila WiFi-nya mati, kita dapat mengkonekkan WiFi kita dari hotspot handphone, itu bisa connect, kita bisa main internet di sini secara langsung. Oke, gimana cara kerjanya tentang komputer ini? Kenapa bisa nyambung ke HP langsung ya guys ya? Jadi kita bisa langsung lihat layar ini dari handphone. Oke, gini caranya guys. Nah, sebelum kalian masuk ke komputer ini, jadi kalian tuh harus aktifin dulu yang namanya WiFi-nya ya, dan kemudian buka aplikasi TV Pos kalian atau Repstart System atau software untuk kasir ini. Nah, satu catatan lagi, kalian itu harus masuk ke yang namanya ini ya, ada aplikasi namanya TeamViewer. Nah, TeamViewer ini adalah aplikasi di mana nanti aplikasi ini akan mirroring ke handphone kalian. Jadi kalian bisa mengendalikan komputer ini melalui handphone kalian masing-masing. Oke. Nah, saya sekarang aktifin dulu ya, karena saya nggak pakai WiFi kayak IndiHome itu. Jadi saya aktifinnya di pakai itu ya, pakai USB wireless buat nangkap WiFi atau hotspot dari handphone saya. Nah, saya cari dulu WiFi saya ya. Oke.
Oke, now sekarang saya buka tim viewernya. Nah, kalau misalkan komputer kalian tuh udah connect ke internet, itu otomatis dia akan keluar yang namanya ID sama password, dan setiap hari ID sama password itu bakalan ganti ya guys, secara otomatis. Kemudian cara kedua adalah kalian masuk ke handphone kalian, dan kalian juga harus punya yang namanya aplikasi TeamViewer di handphonenya masing-masing. Oke, kita langsung ke handphone saya sekarang guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke handphone saya guys ya, dan kalian tuh harus punya yang namanya aplikasi TeamViewer ini di handphone. Jadi kalian tuh bisa langsung masuk. Sekarang saya masukin ID saya tadi ya. Tadi ID saya itu oke ini, kemudian pilih kontrol jarak jauh, terus masukkan kata sandinya tadi ya. Itu kata sandi bakalan berubah terus ya, nggak bakalan itu terus, jadi dia akan berubah secara otomatis. Nah, sekarang saya udah masuk ini guys. Oke, nah ini saya udah masuk ke tampilan handphone saya guys. Sorry, ke tampilan komputer saya. Nah, ini komputer saya ya. Saya bisa mengendalikan ini jarak jauh. Jadi jika saya ingin mengecek berapa pendapatan hari ini, saya bisa langsung masuk aja ke sini ya. Saya tarik kursornya, saya klik 2 kali. Oke, udah masuk. Saya klik 1. Ini ID saya ya. Saya login. Oke, itu udah masuk. Terus saya ke kasir, terus laporan pendapatan hari ini ya. Nah, saya bisa tahu tuh. Sekarang tanggal 28 Desember hari ini pendapatan dari toko saya itu segini ya, 3.069.500. Nah, terus kalau saya mau screenshot juga bisa, mau print juga bisa ya, karena ini kan langsung dari komputer saya. Oke, jadi saya udah tahu nih, oh penghasilan hari ini tuh sekian. Nah itu guys, inilah gunanya dari komputer yang pakai controller jarak jauh ya. Jadi kayak saya, basically saya adalah pelaut ya. Jadi kapanpun saya ingin cek toko retail ini, ketika saya berada di belahan benua terjauh sekalipun, misalkan saya ada di benua Amerika ataupun di benua Eropa, saya masih tetap ngecek berapa pendapatan dari toko ini. Dan kemudian kalau misalkan software ini bermasalah atau pegawai saya tidak mengerti tentang bagaimana cara kerja sistem dari software ini, saya bisa mengendalikan juga dari jarak jauh, asalkan komputer ini sudah terkonek dengan wifi dan saya tahu kode dari tim viewernya, jadi saya bisa masuk kapanpun. Nah, kenapa di toko retail ini ya, saya itu atau kita pelaku bisnis toko sembako ini butuh komputer, karena yang namanya toko modern itu menurut saya memang harus ada komputernya ya guys ya, yang bisa mengingat seluruh harga yang ada di sini. Dan kita pakai kalkulator itu masih gaya kuno ya, jadi gaya terbarunya itu adalah kita pakai ini, jadi tinggal barcode aja langsung keluar harganya ya. Contohnya misalkan di sini ya, kita masuk ke penjualan. Sebentar, kita keluarin dulu ke laporan pendapatan. Sekarang kita masuk ke penjualan. Nah,
saya ingin ngecek harga satu bungkus rokok. Itu saya langsung barcode aja dan itu langsung keluar ya guys. Kita klik barcode-nya. Ya. Kemudian saya barcode harga rokok. Nah, itu langsung keluar harganya. Terus saya bisa langsung berapa harganya, misalnya dia mau bayar, tinggal klik bayar ya, tinggal klik bayar, terus klik sekali lagi, misalkan dia membayar dengan uang sebesar Rp100.000. Oke, 100.000 ya, kita enter. Nah, itu langsung keluar otomatis ya, otomatis keluar langsung harganya di sini nih. Ini kembaliannya, uangnya tadi 100.000, terus harga rokok tadi 22.500, kembaliannya 77.500. Jadi nggak akan ada kesalahan lagi ya masalah kalkulasi berapa kembalian, berapa harga, dan berapa uang yang dibayarkan, dan itu akan langsung masuk ke pendapatan harian dari toko tersebut. Oke guys, ini jadi saya sudah putuskan ya koneksi antara handphone dan komputer kasir ini. Saya sudah keluar, nanti tinggal klik saja ya. Kenapa komputer ini sangat dibutuhkan? Yaitu tadi karena akan dapat memudahkan kalian dalam melaksanakan jual beli atau transaksi penjualan produk dari toko kalian ya. Nah, saya itu membeli komputer ini tuh totalnya ya, ulangi lagi, itu saya beli pretelan ya guys, atau bisa kita bilang itu saya beli terpisah. Ini CPU, monitor, mouse, dan keyboard ini totalnya saya beli itu 1 juta guys. Kemudian ketika saya membeli software ini itu dapat bonus barcode scanner ya. Kemudian dapat bonus lagi printer thermal. Itu totalnya 1,5 juta. Jadi total dari komputer ini plus software dan barcode scanner dengan printer thermal itu udah 2,5 juta, sama plus UPS ya. Ini UPS penting banget guys, UPS penting banget. UPS saya beli 350.000, jadi 2,5 juta tambah 350.000, 2.850.000 totalnya semua. UPS ini itu gunanya ketika kalian sedang bertransaksi tiba-tiba mati lampu nih misalkan ya. Nah, ketika kalian lagi bertransaksi mati lampu, kalau tanpa UPS itu langsung mati guys. Dan gunanya UPS ini, dia komputernya itu nggak langsung mati, bisa kita sebut ini adalah kayak power banknya gitu lah guys. Jadi nggak langsung mati gitu, dia komputer masih dapat bertahan hidup selama 8 menit atau lebih gitu ya, tergantung umur dari UPS-nya itu tersendiri. Nah, itu enaknya apabila komputer kalian sudah dipasang TeamViewer atau aplikasi untuk mirroring ke handphone gitu ya. Jadi kalian bisa tetap memantau pendapatan dari toko retail kalian, atau ini software dapat dipakai tidak hanya untuk di toko retail ya. Kalian juga bisa pakai untuk di restoran, atau kalian bisa dipakai di toko bangunan. Kayak toko bangunan itu produknya banyak banget ya, jadi kalian juga bisa masukin software ini di toko bangunan. Kemudian apotek ataupun kafe dan yang lainnya ya, bisa. Nah, begitulah kehebatan dan kecanggihan komputer kasir yang saya miliki. Jadi buat teman-teman yang mempunyai toko apapun itu, usaha apapun itu, bisnis apapun itu, apabila kalian
memakai komputer itu adalah hal yang sangat tepat sekali, karena di zaman sekarang, di era milenial ini, kita bermain dengan yang namanya teknologi. Oke, gitu saja, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton YouTube channel saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like-nya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini, dan semoga teman-teman dapat mendapatkan ilmu ataupun informasi ataupun referensi untuk membuka toko dengan bergaya modern, ya, berdasarkan referensi dari video saya ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.